teman-teman Ben's Kitchen Studio, hari ini Rere mau mengundang para chef dari Ben's Kitchen Studio untuk kasih tahu kenapa sih nama kita berubah menjadi Ben's Kitchen Studio. Biar lebih seru dan lebih jelas alasannya, langsung aja kita undang nih Chef Herald dan Chef Vivi. Halo, apa kabar? Hai Chef, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Jadi, kenapa Ben's Kakao berubah menjadi Ben's Kitchen Studio? Karena Ben's Kakao itu semakin berkembang. Dan sekarang, Ben's Kakao itu sudah nambah keluarga barunya nih, yaitu Ben's Choco. Bener banget tuh Chef Hera, karena kita kedepannya akan memberi banyak hal selain berbagi tips, trik, maupun resep. Nah, karena kedepannya kita bakal banyak brand dan produk lainnya yang muncul di platform kita, maka dari itu kita berubah nama kita menjadi Ben's Kitchen Studio. Jadi para bakers-bakers nih, stay tune terus ya di IG dan YouTube kita, karena banyak banget keseruan-keseruan baru untuk kalian semua. Nah, bagus banget nih Chef Herald dan Chef Vivi. Karena di Ben's Kitchen Studio kita semua bisa baking. Ben's Kitchen Studio, yuk baking yuk! Teman-teman Ben's Kitchen Studio, hari ini ada yang beda nih. Pasti belum ada familiar kan sama aku. Jadi perkenalkan, nama aku Rere. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang unik nih. Apa sih yang mau kita buat hari ini? Jadi hari ini kita akan buat perpaduan nastar dengan sponge cake. Jadilah nastar sponge cake. Penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton ya, jangan di skip. Pertama kita akan buat adonan nastarnya terlebih dahulu. Pertama yang dituangin ada margarin, lalu mentega, lalu gula halus. Ini akan kita aduk terlebih dahulu sebelum masukin bahan yang lainnya. Ketika sudah tercampur rata, kita akan masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan juga kuning telur. Dan yang spesial di sini kita akan masukin selai nanas. Ini kita akan aduk semua jadi satu. Sekarang kita akan aduk semua sampai tercampur rata. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata. Kita akan taruh adonan ini di dalam loyang ukuran 25 x 11 cm yang sebelumnya sudah diolesi dengan mentega, lalu ditaruh kertas roti di atasnya. Lalu kita tekan-tekan sampai adonannya rata di semua loyangnya. Jadi, kenapa kita pakai kertas roti di sini? Fungsinya adalah supaya kuenya nggak nempel di loyang. Dan juga ketika dikeluarkan dari loyang, nanti si nastarnya itu nggak patah. Setelah adonannya sudah rata di loyang, kita akan tusuk-tusuk menggunakan garpu. Fungsinya kita tusuk-tusuk dengan garpu adalah agar adonannya nantinya bisa lebih kering saat proses pemanggangan. Setelah adonannya sudah kita tusuk-tusuk dengan garpu, kita akan panggang adonannya di dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Sambil kita menunggu nastarnya matang, kita akan membuat adonan sponge cake-nya. Jadi di sini akan dibagi menjadi dua adonan. Yang pertama kita akan buat adonan putih telur dikocok dengan gula. Lalu kita juga akan buat adonan kuning telur yang dikocok dengan tepung dan bahan lainnya. Pertama kita akan buat adonan yang kuning telur terlebih dahulu. Kita akan masukkan kuning telur, lalu minyak, dan susu cair. Ini akan kita aduk terlebih dahulu. Setelah tercampur, kita akan masukkan tepung terigu. Lalu kita akan masukkan ini parutan jeruk lemon. Lalu selanjutnya, Ben's Kakao Afrikoa dan Ben's Kakao Ebony. Setelah itu kita akan aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata seperti ini. Lalu kita akan mulai untuk mengaduk adonan putih telurnya. Di sini kita akan tuangkan putih telur. Lalu kita akan masukkan gula dan juga air jeruk lemon. Kita akan kocok dengan kecepatan tinggi. Nah,
Sekarang adonan putih telurnya sudah mengembang. Bisa dilihat mengembangnya hanya sampai seperti ini ya, nggak perlu sampai kaku banget, karena nanti susah untuk diaduknya. Lalu kita akan satukan adonan putih telur dengan adonan yang kuning telur tadi. Pertama, kita masukkan dulu sedikit, lalu kita aduk sampai rata. Lalu kita tambahkan lagi adonan putih telurnya. Kenapa kita harus pancing dulu adonan putih telurnya? Supaya nantinya adonannya tidak menggumpal. Jadi nggak ada butiran-butiran putih telur yang tersisa di dalam adonannya. Selain itu, akan lebih mempermudah juga dalam proses pengadukan. Setelah yang ini tercampur rata, lalu kita akan kembalikan lagi ke adonan putih telur yang sisanya. Kita akan aduk rata kembali. Dalam proses pengadukan putih telur dan adonan yang kuning telur, jangan terlalu terburu-buru. Nantinya takutnya adonannya menjadi turun karena udara-udaranya keluar semua dari putih telurnya. Nah, sekarang adonan nastarnya sudah matang nih, dan udah didinginin juga. Sekarang waktunya kita tuang adonan yang tadi ke atas kulit nastarnya. Setelah adonannya rata di atas loyang ini, kita akan banting. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan udara-udara gelembung yang ada di dalamnya. Seperti bisa dilihat di sini. Kita keluarkan gelembung-gelembung udara ini. Lalu kita akan panggang di oven dengan suhu api atas 160 derajat dan api bawah 170 derajat. Kita akan lakukan pemanggangan dengan metode Bain-Marie. Jadi nanti kita akan kasih air di loyang yang ini. Nah, sekarang kuenya sudah matang nih. Kita akan keluarkan cake-nya dari loyang menggunakan cake remover. Seperti ini. Lalu sisi satunya. Untuk tampilan yang lebih menarik, sekarang kita akan menghias kuenya. Di sini saya menggunakan coklat dan stroberi, tapi ini sesuai selera ya. Kalian bisa dekor pakai apa aja. Nah, kuenya udah jadi nih. Kalian pada penasaran nggak dalamnya kayak gimana? Ayo kita potong kuenya. Sekarang kuenya udah jadi nih, bisa dilihat. Lembut banget kuenya. Sekarang mari kita coba. Ini tuh kuenya perpaduan sama si nastarnya itu enak banget, soalnya ada yang garing, ada yang lembut, manis. Manisnya tuh pas dan coklatnya tuh enak banget. Jangan lupa kalian rebake ya. Nah, gampang banget kan bikinnya? Buat kalian di rumah yang mau rebake, jangan lupa pakai Ben's Kakao Afrikoa dan Ben's Kakao Ebony. Nah, kalian jangan lupa follow Ben's Kitchen Studio dan ikuti live-nya setiap hari Jumat jam 1 siang. Dan jangan lupa kalian di situ bisa nanya-nanya sama kita seputar baking. Kalian juga wajib subscribe, like, dan komen di bawah. Enaknya kita bikin kreasi apa ya untuk minggu depan? Saya Rere, bye!